Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1113. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Menyempurnakannya, karena setelah menyempurnakannya, Molly dan Iblis Api Merah mengetahui kekuatan kedua harta karun ini. Kedua harta karun ini memang luar biasa. Kedua harta karun ini mampu membentuk sejumlah besar 9 keajaiban gunung dewa dan juga rantai nebula yang dapat menghalangi kekosongan. Hal ini pun segera membuat Molly dan Iblis Api Merah melihat kepada Qingchen, dan tatapan keduanya langsung menjadi baik. Iblis Api Merah juga senang. Selanjutnya, Qingchen pun mendiskusikan beberapa tindakan pencegahan dan rencana dengan Molly dan juga Iblis Api Merah. Dan baru kemudian mereka bertiga pun segera mendekati reruntuhan. Itu di depan. Tak lama setelah mereka bertiga memasuki reruntuhan, di kejauhan, tirai cahaya seluas 10.000 kaki persegi muncul dari langit. Dan pada saat yang sama, suasana kekacauan yang kuat muncul. Ini saat kaya dengan energi kekacauan, kata Qingchen seraya melihat ke tirai tipis. Dan terlihat ada pohon kuno yang menjulang. Dan pohon kuno itu nampak dipenuhi dengan buah-buahan. Dan dari dekat tirai tipis, sekelompok pria kuat berdiri. Dan pemandangan itu penuh dengan darah dan aura pembunuh jelas sekali. Mereka baru saja mengalami perkelahian dan ada darah di mana-mana. Qingchen, ada beberapa ahli yang mulia bumi lagi di sini. Seharusnya itu adalah ahli yang mulia bumi yang bergegas datang setelah kami pergi, kata Molly seraya melihat ke reruntuhan sambil mengirimkan suaranya kepada Qingchen. Qingchen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ikuti aku, kata Qingchen. Dia berkata dengan tenang. Sosok Qingchen pun segera berkedip-kedip dan Qingchen langsung membawa Molly dan Iblis Api Merah ke reruntuhan. Dan begitu Qingchen dan yang lainnya muncul di reruntuhan, mereka bertiga pun segera menarik perhatian banyak orang kuat yang hadir. Kalian berdua berani kembali, kata Yang Mulia Bumi Yin Hai. Ketika Yang Mulia Bumi Yin Hai melihat Molly dan Iblis Api Merah, wajahnya tiba-tiba tenggelam dan dia memancarkan niat membunuh yang kuat. Yang Mulia Bumi Yin Hai, pohon kekacauan ini bukan kamu yang menanamnya. Kenapa kami tidak berani kembali, kata Molly. Dia tiba-tiba tertawa seraya melirik ke arah Yang Mulia Bumi Yin Hai. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Yang Mulia Bumi Yin Hai, sepertinya kedua anak kecil ini tidak takut kepadamu. Tiba-tiba suara teriakan dingin terdengar, dan itu adalah Yang Mulia Bumi Tulang Putih yang kemudian berjalan perlahan dengan darah di tangannya dan dengan dua matanya yang menyala dengan api gelap yang terus menyala-nyala. Dan pada saat yang sama, para master lainnya mengambil bawahan mereka dan mata mereka tertuju kepada ketiga Qingchen yang baru datang. Orang-orang ini telah membentuk aliansi secara diam-diam dan tentu saja mereka tidak mengizinkan orang lain untuk memperebutkan lagi. Dan pada saat yang sama hampir semua mata mereka pun tertuju kepada Qingchen. Molly dan Iblis Api Merah melarikan diri sebelumnya, tetapi sekarang mereka berani kembali ke sini. Dari mana letak kepercayaan diri mereka? Dan tatapan mereka pun segera tertuju kepada Qingchen. Ya, mungkinkah anak ini memiliki kekuatan yang sehingga membuat Molly dan Iblis Api Merah sangat percaya diri? Pria naga sejati. Hati mereka juga bergetar. Aura naga sejati di tubuh Qingchen membuat mereka langsung mengenali identitas klan naga sejati Qingchen, yang merupakan klan besar di alam semesta. Namun ada banyak orang kuat yang hadir, dan mereka juga berasal dari kekuatan-kekuatan yang sangat dihormati. Dan bahkan iblis dari klan iblis tidak akan berani membunuh mereka. Tentu saja mereka tidak akan terlalu takut hanya dengan klan naga sejati. Semuanya, temanku juga punya bagian dari apa yang ditemukan di sini. Dan saya, klan naga Xia Longchen, saya hanya ingin mendapat bagian dari kesempatan untuk memperebutkan buah kekacauan ini. Dan saya harap semua orang tidak akan tersinggung.
kata Qin seraya melirik banyak ahli Yang Mulia Bumi yang hadir. Qin juga melihat sekeliling dan ada lebih dari selusin ahli Yang Mulia Bumi yang hadir. Tidak peduli seberapa kuat Qin, tidak mungkin hanya dengan satu orang Qin untuk menjadi lawan dari begitu banyak ahli Yang Mulia Bumi. Sementara saat ini para master di sana langsung memandang Qin dengan takjub. Dari mana datangnya pria naga sejati ini? Dan dia berani ingin mengambil bagian dalam hal ini. Namun para tetua lainnya tidak berbicara, karena klan naga sejati dianggap sebagai salah satu ras teratas di alam semesta. Kuncinya adalah jumlah naga sejati yang sangat jarang. Berbeda dengan iblis, mereka memiliki banyak tingkatan. Mereka membunuh naga sejati, dan jika itu disebarkan, maka ras mereka pasti akan memiliki masalah. Terlebih lagi, mereka semua tahu bahwa Yang Mulia Bumi Yin Hai tidak akan pernah melepaskan ketiga orang ini. Dan benar saja, Yang Mulia Bumi Yin Hai langsung mencibir setelah mendengar kata-kata Qin. Hahaha, air kecil. Untuk tidak menyinggung air besar. Kamu orang kecil, berani berbicara besar sekali, kata Yang Mulia Bumi Yin Hai. Dia sebelumnya telah dengan hati-hati merasakan napas Qin, tetapi Qin hanyalah ahli Yang Mulia Panah. Dan berpikir bahwa kedua orang ini telah menemukan dukungan, dan dukungan satu-satunya itu hanyalah dari asal klan naga sejati. Jika kamu ingin mati, maka aku harus melihat apa yang bisa kamu lakukan. Dan boom, setelah mengatakan itu, Yang Mulia Bumi Yin Hai langsung turun, dan napas yang mengerikan bertahan darinya, dan langsung menekan. Kemudian, harta karun berwarna biru muncul di tangan Yang Mulia Bumi Yin Hai. Dan sebuah kain memenuhi harta karun tersebut. Nampak harta karun tersebut adalah sebuah bola yang penuh dengan cahaya guntur. Guntur dan kilat dari bola tersebut memancarkan suara mengejek dan segera menyelimuti area seluas 100 mil. Dan Qin, Molly, dan iblis api merah yang berada tepat di bawah cahaya guntur ini. Ketika Yang Mulia Bumi Yin Hai bergerak, dia langsung menggunakan kekuatan penuhnya dan bahkan dia menggunakan harta karun peringkat teratasnya. Karena meskipun dia merajalela, akan tetapi pada dasarnya dia sangat berhati-hati. Oleh karena itu, dia menggunakan kekuatan penuhnya di saat dia menembak. Mereka bertiga sangat berani dan pasti mereka bertiga mempunyai sarana. Bahkan si naga sejati mungkin memiliki beberapa kartu hall, tetapi dia memutuskan bahwa tidak peduli kartu hall macam apa yang dimiliki oleh lawan, dia harus membiarkan pihak lain tahu bagaimana nasib menyinggung perasaannya. Harta karun guntur, kata Qin. Dia telah lama mewaspadai Yang Mulia Bumi Yin Hai, dan sekarang dia melihat Yang Mulia Bumi Yin Hai secara langsung mengambil tindakan. Dia tidak terkejut sedikit pun. Akan tetapi Qin tidak pernah menyangka bahwa Yang Mulia Bumi Yin Hai akan menampilkan kartu trup tipe guntur untuk menghadapinya. Ketika Yang Mulia Bumi Yin Hai bergerak, bahkan Molly dan iblis api merah pun terkejut. Yang Mulia Bumi Yin Hai ini jauh lebih menakutkan daripada Yang Mulia Bumi Ikan Dalam. Mereka tidak menyangka orang ini memiliki senjata guntur yang begitu kuat. Senjata guntur jelas merupakan yang teratas di antara banyak senjata serangan. Lalu, dapatkah Qin menghentikannya? Molly baru saja memikirkan hal ini, dan untuk sesaat, harta karun guntur yang ditampilkan oleh Yang Mulia Bumi Yin Hai membuat cibiran guntur, dan kemudian berubah menjadi busur-busur guntur. Seketika langit dipenuhi oleh busur-busur guntur dengan suara yang menggelegar-gelegar. Kekuatannya luar biasa, dan tampaknya ruang di sekitar Qin dan mereka bertiga juga agak tidak stabil oleh langit yang dipenuhi oleh busur guntur tersebut. Pada saat ini wajah Yang Mulia Bumi Tulang Putih, Yang Mulia Bumi Wushuang, dan Yang Mulia Bumi Ling Yue juga nampak memadat. Mereka selalu berpikir bahwa meskipun Yang Mulia Bumi Yin Hai kuat, namun dia mungkin tidak akan memiliki kelebihan apapun di atas kekuatan mereka. Akan tetapi pada saat ini mereka tercengang di dalam hati mereka, dan Yang Mulia Bumi Yin Hai ini masih memiliki harta karun dengan atribut guntur. Dan jika di dalam pertarungan dengan mereka, Yang Mulia Bumi Yin Hai tiba-tiba menunjukkan harta karun guntur ini, maka mungkin mereka bahkan akan sangat menderita. Terlebih lagi, ini adalah serangan pertama dari harta karun cahaya guntur ini. Lalu, siapa yang tahu bahwa metode ampuh apalagi yang akan dimiliki oleh harta karun cahaya guntur ini selanjutnya? Mereka semua terkejut,
Akan tetapi mereka memandang Qingchen dan yang lainnya satu demi satu, karena mereka semua ingin tahu dari mana Qingchen dan yang lainnya berasal, sehingga berani bersaing dengan mereka untuk mendapatkan harta karun buah kekacauan legendaris ini. Akan tetapi apa yang tidak pernah mereka duga adalah Qingchen tidak bergerak lagi di saat dia melihat serangan guntur dari Yang Mulia Yin Hai. Seolah-olah Qingchen hanya terpana. Apakah orang ini gila? Yang lain pun segera terkejut. Banyak para tetua di sini, mereka tidak berani menanggung langsung serangan guntur dari si tua Yin Hai. Tetapi anak laki-laki dari klan naga sejati di depannya ini tidak lebih daripada manusia. Bukankah dia harus takut dibombardir oleh guntur si tua Yin Hai sehingga dia akan menjadi abu? Sementara Molly dan Iblis Api Merah saat ini mereka berdua juga sangat tercengang. Apa yang sedang dilakukan oleh Qingchen? Akan tetapi walaupun mereka berdua bingung, mereka berdua tidak berani diam di bawah cahaya guntur seperti Qingchen. Keduanya pun tidak ragu-ragu segera menampilkan formasi Gunung Jiuzhue dan juga inti bintang-bintang. Gemuruh. Tiba-tiba gunung suci yang bergemuruh dari inti bintang segera mengelilingi mereka berdua dan membuat mereka berdua hanya merasakan tekanan cahaya guntur di tubuh mereka, dan mereka berdua segera merasa lega. Dan pada saat berikutnya, cahaya guntur yang tak berujung pun seketika turun dan langsung membombardir mereka bertiga. Akan tetapi saat ini Qingchen tidak bergerak, bukan karena dia tidak bisa bersembunyi, juga bukan karena Qingchen tidak menunjukkan kekuatan pertahanannya yang kuat. Akan tetapi ketika guntur menyambar, Qingchen memiliki perasaan samar-samar bahwa kekuatan guntur itu tidak berbahaya baginya. Meskipun guntur itu menimpanya, itu tidak ada bedanya hanya dengan digelitik. Qingchen tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini, tetapi begitu perasaan ini muncul, Qingchen memiliki keinginan untuk membiarkan guntur tersebut menyambarnya. Gemuruh, cahaya guntur yang tak berujung itu pun seketika jatuh dan langsung menyambar Qingchen. Masing-masing dari cahaya guntur ini memiliki kekuatan yang bisa melukai parah dan bahkan membunuh seorang ahli Yang Mulia Bumi. Saat ini langit yang penuh dengan cahaya guntur bersatu. Bahkan ahli Yang Mulia Bumi biasa pun akan terluka dan bahkan mungkin bisa meledak di tempat dan mungkin akan terluka parah. Akan tetapi yang mengejutkan adalah pada saat ini Qingchen ketika dia disambar oleh cahaya guntur, akan tetapi yang terekspos dari tubuhnya itu benar-benar seperti menggelitik. Itu hanya membuat Qingchen sedikit mati rasa, akan tetapi tidak ada rasa sakit sama sekali. Terlebih lagi, setelah cahaya guntur menimpanya, bahkan itu menembus ke dalam tubuhnya. Tetapi itu malah langsung diserap oleh tubuh Qingchen, dan kekuatan guntur yang agak menakutkan mengalir melalui darah Qingchen. Bloodline guntur, kata Qingchen. Dia merasa kaget ketika merasakan perubahan pada tubuhnya. Ketika dia berada di benua Tianwu, garis keturunan guntur dari tubuhnya yang terbangun. Kemudian ketika dia menerobos ranah suci, kekuatan garis keturunan gunturnya menjadi hukum asal dan diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Qingchen selalu menjadi pembunuh di antara kekuatan guntur, tetapi Qingchen tidak pernah menyangka bahwa setelah dia menerobos ranah yang mulia, aura guntur gemuruh dalam darahnya menjadi semakin menakutkan. Dan bahkan guntur dari kelas tingkat Yang Mulia Bumi pun tidak akan dapat menyakitinya. Pada saat ini Qingchen sendiri pun merasa sangat terkejut. Qingchen tahu bahwa setelah dia menerobos ranah yang mulia, ranah pemurnian tubuhnya juga telah meningkat secara menakjubkan. Ditambah dengan lompatan genetik, kekuatan pertahanan Qingchen sangat mencengangkan. Namun bagaimanapun juga, dia hanyalah berada di ranah tahap tengah yang mulia. Itu mungkin tidak akan cukup untuk sampai bisa menahan kekuatan guntur seperti ini. Dan kekuatan guntur seperti ini hanya seperti sedang menggelitiknya. Terlebih lagi Qingchen saat ini bahkan belum mendesak baju besi Haotian. Dan Qingchen menyadari bahwa alasan semua ini kemungkinan besar terkait dengan garis keturunan gunturnya. Meskipun Qingchen tidak mengetahui alasan spesifiknya, namun Qingchen sudah tahu bahwa pertahanan tubuhnya terhadap serangan guntur telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dan boom, boom, busur-busur guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak. Dan Qingchen benar-benar ditelan oleh cahaya guntur, dan semua orang bahkan tidak bisa melihat sosoknya. Sebaliknya, sosok Molly dan Iblis Api Merah berada tepat di bawah mata semua orang. Dan di bawah pertahanan formasi Gunung Ilahi Jiuzhue,
dan juga inti bintang-bintang rantai nebula. Semua orang pun dapat melihat Molly dan iblis api merah. Apa ini adalah gunung suci kuno, harta karun gunung suci dari ras manusia Gunung Dewi Sensan. Dan itu inti dari bintang-bintang. Itu harta karun dari istana Dewa Bintang ras manusia. Ketika melihat formasi besar gunung ilahi Jiuzue dan inti bintang yang ditampilkan oleh Molly dan iblis api merah, banyak ahli yang mulai bumi yang hadir semuanya pun terkejut. Apakah ini dua harta karun dari Gunung Dewi Sensan dan istana Dewa Bintang? Selain itu, Gunung Dewi Sensan dan istana Dewa Bintang keduanya merupakan kekuatan ras manusia teratas, dan ahli Tianjun memimpin kedua kekuatan ini. Tetapi bagaimana bisa harta karun dari kekuatan ini bisa jatuh ke tangan dua orang ini? Mungkinkah? Satu kemungkinan muncul di benak setiap orang, dan kemungkinan itu membuat semua orang terkejut. Sementara Molly dan iblis api merah pada saat ini mereka menolak invasi cahaya guntur, akan tetapi hati mereka benar-benar sangat marah. Sial, kedua harta karun ini sebenarnya masing-masing berasal dari ras manusia Gunung Dewi Sensan dan istana Dewa Bintang. Qin Chen ini sangat menyebalkan. Pada saat ini, keduanya pun akhirnya mengerti mengapa Qin Chen meminjamkan harta ini kepada mereka berdua, dan juga meminta mereka berdua untuk bersumpah agar tidak memberitahukan asal-usul kedua harta ini. Dan ini jelas berarti mereka berdua lah yang akan disalahkan. Gunung Dewi Sensan dan istana Dewa Bintang juga telah mendengarnya. Mereka berdua juga telah mendengarnya. Itu adalah kekuatan tertinggi umat manusia saat ini. Dan jika kedua kekuatan ini diizinkan mengetahui berita ini, maka mereka berdua pasti memikirkan ini. Molly dan iblis api merah hendak muntah darah. Namun apa yang membuat mereka berdua semakin ingin muntah darah adalah apa yang dilakukan Qin Chen saat ini. Mereka berdua memandang Qin Chen yang tidak jauh dari mereka berdua. Mereka berdua sangat dekat dengan Qin Chen. Yang lain hanya bisa melihat Qin Chen dikelilingi oleh guntur yang tak ada habisnya. Akan tetapi mereka berdua bisa melihat sosok samar Qin Chen di dalam cahaya guntur tersebut. Boom, boom, boom. Sinar cahaya guntur terus-menerus jatuh dan meledak di tubuh Qin Chen. Dan suara yang dia buat adalah suara tumpul yang aneh. Sama sekali bukan suara pengoboman busur-busur guntur yang menusuk telinga yang mengerikan. Hahaha, apakah hanya ini seranganmu? Pada saat ini di tengah guntur yang tak ada habisnya, suara mengejek pun terdengar. Apa? Semua orang pun seketika bereaksi, termasuk yang mulai bumi Yinhai. Mereka semua tercengang. Semua orang yang ada di sana akan berpikir bahwa setelah busur-busur guntur menghantam Qin Chen mungkin akan berubah menjadi abu. Akan tetapi setelah busur-busur guntur yang menyilaukan ini menyambar, mata semua orang menjadi lurus dan busur-busur guntur tersebut telah menghilang. Dan Qin Chen di bawah cahaya guntur baru saja mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk debu di bajunya. Itu seperti menampar lalat. Ekspresi Qin Chen sangat santai. Bajunya sedikit pun tidak ada yang kusut dan rambutnya bahkan tidak acak-acakan. Tidak hanya Qin Chen baik-baik saja, bahkan Molly dan iblis api merah juga baik-baik saja. Di saat pemandangan ini muncul, pemandangan semua orang menjadi sunyi senyap. Setiap orang sebelumnya telah melihat kekuatan langit yang dipenuhi dengan busur-busur guntur yang dirilis oleh Yang Mulia Bumi Yinhai, dan tidak ada yang berani berpikir bahwa dia dapat melarikan diri tanpa cedera. Bahkan guntur itu pun tidak bisa merobek pakaiannya sedikit pun. Pada saat ini, sudut mata Yang Mulia Bumi Tulang Putih dan yang lainnya yang ada di sana bergerak-gerak, dan dia menemukan bahwa dia tampaknya telah meremehkan Qin Chen, dan Qin Chen ini bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sementara Molly dan iblis api merah juga sangat terkejut. Mereka berdua tahu bahwa mereka dapat melawan dengan aman. Itu semua karena Qin Chen telah menyerap sebagian besar serangan guntur untuk mereka. Dengan kata lain, kekuatan Qin Chen jauh melebihi ekspektasi mereka berdua. Pada saat ini, banyak ahli Yang Mulia Bumi yang hadir merasakan terkejut. Pantas saja klan naga sejati ini berani ikut campur di dalam perebutan buah kekacauan. Dan ternyata dia memang memiliki kepercayaan diri ini. Pada saat ini, Yang Mulia Bumi Yinhai sendiri pun terkejut. Dia belum pernah melihat seseorang yang bisa berdiri diam tanpa cedera di bawah kekuatan harta karun guntur miliknya. Jadi pada saat ini dia hanya tercengang. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh ahli Yang Mulia Panah biasa?
Tidak, bahkan itu tidak bisa dilakukan oleh ahli yang mulia bumi. Dalam sekejap dia pun bereaksi. Punggungnya saat ini sudah mengeluarkan keringat dingin. Akan tetapi pada saat ini, sebuah busur guntur setebal lengan orang dewasa nampak muncul di tangan Qinchen. Ini adalah busur guntur hasil Qinchen menyerap serangan guntur dari yang mulia bumi Yin Hai sebelumnya. Dan Qinchen juga mengerahkan darah guntur di tubuhnya untuk melepaskan serangan ini. Dan boom! Busur guntur itu pun langsung menerjang ke arah yang mulia bumi Yin Hai. Merasakan bahaya akan datang, yang mulia bumi Yin Hai menjadi bingung dan bahkan harta karun cahaya gunturnya tidak dapat ditarik kembali dari depannya. Dia hanya tahu bahwa dia harus menghindari pedang busur guntur ini. Meskipun pedang busur guntur ini belum mendarat di atasnya, tetapi dia sudah dapat merasakan bahwa busur guntur ini benar-benar menakutkan. Akan tetapi di saat berikutnya, keringat dingin kembali muncul di atas kepalanya karena dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah berubah menjadi rawa dan gerakannya menjadi sangat lambat. Ini adalah domain luar angkasa, kata yang mulia bumi Yin Hai. Dia sangat ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qinchen yang hanya ahli yang mulia panah, tetapi dapat menggunakan domain yang hanya dapat dikuasai oleh ahli yang mulia bumi. Oleh karena itu, pada saat ini dia pun tidak memiliki waktu untuk bisa menggeser tubuhnya. Alhasil dia pun hanya bisa menggeserkan kepalanya dan boom! Pedang busur guntur hitam yang dilepaskan oleh Qinchen pun langsung menghantam bahu yang mulia bumi Yin Hai. Menerima serangan itu, seketika seluruh tubuh yang mulia bumi Yin Hai terlempar secara langsung ke belakang dan dia menghantam tanah dengan keras. Dan nampak salah satu lengannya pun telah menghilang. Yang mulia bumi Yin Hai benar-benar terluka. Pada saat ini, yang mulia bumi Yin Hai hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, yaitu Qinchen pasti telah menyembunyikan basis kultivasi yang sebenarnya. Jika tidak, bagaimana menjelaskan lawan yang bisa menyerang dengan pedang busur guntur sesuka hati dan melukai dirinya dengan sangat serius, dan juga dapat menampilkan domain luar angkasa yang hanya bisa dikuasai oleh ahli yang mulia bumi, dan dia bahkan bisa menahan serangan gunturnya dengan sangat mudah. Meskipun aura Qinchen hanyalah ahli yang mulia panah, namun yang mulia bumi Yin Hai tidak dapat mempercayainya sama sekali.